zaman sekarang banyak sekali ya issues mental health, apalagi untuk anak-anak yang high achiever. Kalau nggak diseimbangkan dengan spiritual, khawatir nanti jadinya kecewa berlebihan. Di sisi lain kita syukurin karena hampir nggak punya waktu luang untuk memikirkan hal-hal yang negatif, insya Allah gitu ya, karena dia sibuk banget untuk berprestasi dan berkompetisi. Halo, nama saya Betty. Saya ibu dari 2 orang anak, Shera dan Arzi. Jadi kalau Shera tuh ikut pertama kali memang kami yang mendorong untuk ikut. Karena kita melihat dia ada bakat, lalu dia juga punya minat, dan anaknya kebetulan memang mau gitu ya untuk ikut kompetisi semacam kompetisi musik atau kompetisi di sekolah. Nah untuk Shera, kami ikuti waktu itu Kidzania Talent Show karena kebetulan dia punya bakat yang unik, main harpa. Dan ternyata dia menikmati prosesnya. Awalnya kami sendiri nggak familiar sama alat musik harpa, kenalnya piano. Tapi memang anaknya dari kecil sangat musical, dia sangat suka nyanyi gitu ya, sangat senang musik. Suatu hari saya baca koran, ada profil 4 pemain harpa, dia lihat, buat dia menarik gitu. Alat musiknya bagus, terus pemain harpanya juga pakai dress, cantik seperti princess. Terus dia minta, aku mau bu ini gitu ya, ini bagus, aku mau ini. Lalu saya tanya, mau apa maksudnya gitu, aku mau ini, mau belajar ini. Saya pikir namanya anak-anak itu saya anggap angin lalu gitu ya. Ternyata setelah dia melihat lagi, waktu itu ada video orkestra, ada alat musik harpa, dia minta lagi. Akhirnya saya carikan. Agak susah memang cari gurunya ya. Saya sendiri nggak pernah tahu, alat musiknya pun saya nggak pernah lihat langsung. Akhirnya setelah hampir setahun tuh saya cari, dapat referensi dari teman, ketemu gurunya. Waktu itu ada Bu Hedi Awi ya, pemain harpa pertama tuh di Indonesia. Berkenalan, diajak ketemu, saya nonton konsernya, ternyata Shera benar-benar tertarik, mulai belajar dari situ. Jadi usia dia hampir 7 tahun itu mulainya, sampai sekarang dia belajar, jadi kurang lebih 10 tahun. Itu mungkin yang membedakan karena emang motivasinya datang dari diri dia sendiri ya, jadi dia benar-benar senang, jadi setiap berangkat semangat, belajar, di rumah juga dia latihan gitu ya. Jadi motivasi untuk berkompetisi tuh kayak ya buat dia kayak eksplorasi aja gitu, jadi nggak beban. Nah kalau yang WSC itu kan awalnya sebenarnya diperkenalkannya di sekolah. Itu juga kelas 4 SD, belum tahu menahu tuh sebenarnya apa sih ini gitu ya. Yang saya tahu dalamnya ada debatnya, ada menulis esai, ada belajar, mengerjakan soal gitu ya. Ada cerdas cermatnya juga. Ternyata setelah dijalani dia suka. Waktu pertama kali terus terang saya nggak pernah sih ngelihat anak ikut lomba. Itu lombanya capek banget ya, dari pagi sampai malam dan 2 hari berturut-turut. Tapi setelah ikut itu langsung aku mau ikut lagi tahun depan, langsung gitu. Pertama kali hasilnya alhamdulillah langsung bagus sih. Dia di waktu SD pertama kali ikut, dia langsung juara 2 ya kalau nggak salah, seluruh yang Indonesia. Langsung ikut waktu itu ke Kuala Lumpur global roundnya. Memang waktu bertanding di level global karena masih SD itu digabung dengan sampai level SMP. Alhamdulillah masih dapat medali cukup banyak sih waktu itu ya.
Untuk debat, nulis, mata pelajarannya juga dia masih dapat medali emas gitu. Kalau di Jakarta, mungkin dia persiapan sekitar 1 bulan, ya 1 bulan lah. Karena sambil sekolah juga. Begitu masuk global, kemarin lagi liburan tuh dia persiapan. Jadi dia nggak liburan tuh, dia nggak jalan-jalan. Persiapan juga kira-kira 1 bulan, ya. Sambil persiapan Harpa juga kemarin dia kebetulan. Jadi memang mengorbankan liburan sekolah untuk persiapan karena kompetisinya lebih berat. Syera alhamdulillah memang anaknya self driven ya. Dia tuh motivasi dari diri dianya cukup baik gitu ya. Dia memang nggak setengah-setengah kalau mau ikut sesuatu gitu, pasti dia berusaha mempersiapkan diri yang terbaik dengan waktu energi yang dia punya. Lebih berat buat ibunya kayaknya. Jadi namanya ibu ya, apalagi saya dampingin dia tuh dari kecil ya. Jadi kadang-kadang tuh, aduh kalau anak saya kecewa tuh, kayaknya sayanya yang lebih nggak pengen anak saya kecewa, sebenarnya lebih di situ ya. Tapi itu proses pembelajaran juga buat saya sebagai orang tua. Justru dia sendiri bilang gitu ke saya sekarang nih. Jadi it's okay kan, ya life is full of ups and downs, dia bilang. Yang penting aku enjoy the process, dia bilang. Kayak tadi contohnya untuk Syera karena memang dia suka musik, terus memang dia minta ke musik gitu ya, ke Harpa. Terus saya lihat nih kayak Syera suka baca, suka nulis, ikutkan lomba yang berhubungan dengan menulis gitu kan, atau bahasa Inggris gitu kan, dan ternyata bisa di situ. Saya lihat dia ada juga kemampuan di matematika nih Syera nih. Saya ikutkan juga lomba matematika karena saya pengen dia eksplor kan semuanya. Tapi ternyata dia nggak suka di situ. Nah, saya ikutin sekali, saya ikutin lagi 2 kali. Dia bilang, enggak ibu jangan ikutin aku ini lagi, aku nggak suka. Walaupun dia bisa. Jadi dari situ kan akhirnya lama-lama semakin mengerucut kan pilihan-pilihannya. Jadi semakin dia besar, semakin kelihatan yang dia minati yang mana. Biasanya anak-anak tuh kelihatan di usia 10 sampai 14 tuh udah makin kelihatan tuh minat dan bakatnya. Kita selalu tanamkan anak-anak itu untuk menggali potensi diri terbaik gitu ya. Punya kesempatan banyak, kalian punya kesempatan banyak. Orang tua selalu siap untuk support gitu, memfasilitasi. Terus yang kedua, kami di rumah membiasakan menciptakan lingkungan tuh selalu pembelajar gitu. Jadi kalau kita ngobrol apa segala macam selalu ada hal yang baru untuk dipelajari atau kita diskusikan bersama, pikirkan bersama. Jadi anak-anak juga tergali untuk selalu, oh ya bisa apa lagi ya? Oh apa yang harus aku lakukan lebih baik ya? Dan tentunya dalam setiap langkah yang dilakukan jangan lupa mengikut sertakan Allah di setiap langkah, doa jangan lupa, karena kita boleh usaha optimal, tetapi hasil kita nggak bisa kontrol sepenuhnya. Zaman sekarang banyak sekali ya issues mental health. Nah, issues itu yang sebenarnya salah satu hal yang paling saya khawatirkan gitu ya, apalagi untuk anak-anak yang high achiever Mbak, kalau saya lihat ya. Karena mereka kan punya keinginan banyak, punya target tinggi mungkin ya, walaupun kadang nggak kelihatan. Kalau nggak diseimbangkan dengan spiritual, khawatir nanti jadinya kecewa berlebihan gitu ya. Malah larinya nanti ke hal-hal yang jadi salah. Di sisi lain kita syukurin karena hampir nggak punya waktu untuk memikirkan mungkin yang nggak perlu ya. Kan kalau anak punya waktu luang banyak Mbak, akhirnya banyak mungkin terekspos sama hal-hal yang negatif, ya kan? Tapi ini hampir nggak punya waktu luang untuk memikirkan hal-hal yang negatif, insya Allah gitu ya. Karena dia sibuk banget untuk
berprestasi dan berkompetisi gitu ya, insya Allah hasilnya untuk hal-hal yang positif. Jadi gadget itu saya waktu kecil saya kontrol sampai dia kira-kira kelas 6 SD ya. Waktu saya kasih gadget sendiri, saya pakai aplikasi yang bisa saya kontrol dari handphone saya. Jadi mati sendiri, itu saya bisa matiin dari handphone saya. Sampai mereka SMP, setelah mereka SMP usia mungkin SMP kelas 3, saya masih pakai screen time. Jadi kalau malam otomatis mati untuk mereka istirahat. Tetapi untuk kayak aplikasi mana berapa jam udah nggak saya batasi, karena saya pikir saya sudah cukup mengajarkan mereka bertanggung jawab. Memang itu buat mereka kayak ibu terlalu ini katanya terlalu protektif, teman-teman aku nggak gitu ya. Mereka suka protes tuh sama saya. Tapi ya saya kasih pemahaman gitu, saya nggak pengen kalian terekspos hal-hal yang bisa merusak otak kalian. Tahu nggak kalau kalian terekspos sama contoh nih pornografi dan sebagainya itu ngerusak otak. Ibu nggak mau otak kalian rusak. Luar biasa loh otak kalian itu bisa buat modal kecerdasan kalian. Kalau sampai rusak, udah ibu nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Jadi ibu bantu jaga ya. Gitu. Mereka ngerti sih. Saya suka konsep ini nih, sebagai orang tua untuk katanya jadi gardener, jangan jadi carpenter gitu ya. Jadi dulu saya pikir kalau jadi orang tua tuh seperti carpenter, jadi kan anak tuh bisa dibentuk gitu ya, di mold ya kan, mau jadi kayak apa anaknya gitu. Ternyata setelah punya anak nggak semudah itu ya. Ternyata nggak ada satu cara, metode, buku panduan untuk menjadikan anak seperti yang kita bayangkan atau kita idealkan gitu ya. Karena memang nggak ada. Tugas kita hanyalah memberi ruang buat mereka tumbuh, ya kan, menyediakan lingkungan yang baik, gitu kan, memastikan mereka terpenuhi kebutuhannya, gitu, memberi mereka space, lalu ya udah mendampingi sampai mereka tumbuh dan mudah-mudahan terus bisa menikmati hasilnya.